Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Sistem Monitoring Suhu, Kelembapan tanah, dan intensitas cahaya berbasis IoT dengan aktuator berupa motor pompa dan motor servo. Baik, untuk prinsip kerja utamanya kita menggunakan 3 sensor. Yang pertama ada sensor THD11 untuk mengukur suhu dan kelembapan pada ruang greenhouse. Lalu terdapat sensor soil moisture yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan tanah, yang mana dia akan bekerja dengan nilai tertentu yang akan menghidupkan pompa ketika kelembapan tanahnya akan menurun. Lalu untuk sensor yang ketiga yaitu LDR, dia akan bekerja dengan nilai intensitas cahaya tertentu yang difungsikan ketika ada cahaya, dia akan membuka atap secara otomatis. Sebagai aktuatornya yaitu menggunakan servo. Mungkin bisa langsung dicoba aja, yang mana kita menggunakan suplai tegangan 12 volt yang dihubungkan dengan step down untuk menurunkan tegangannya sebesar 5 volt ke perangkat. Baik, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Kita hubungkan suplai tegangannya. Nah, bisa dilihat pada monitor pada blinknya. Pause. Nah, untuk kondisinya ketika dimasukkan ke dalam air artinya nilainya lembab. Nah, dapat dilihat pada di monitor ini nilai kelembabannya akan naik. Nah, untuk aktuatornya berupa motor pompa akan mati. Nah, kemudian ketika ini dilepas, sensor dilepas, maka motor akan mati dan di sini artinya kering. Nah, kemudian dapat dilihat lagi pada nilai soil moisture-nya yaitu kelembabannya 0%. Nah, kemudian untuk sensor selanjutnya Yaitu ada LDR. Ketika kita beri cahaya, secara otomatis aktuator servo akan membuka atapnya agar cahaya masuk ke dalam ruangan. dan kemudian dapat dilihat nilai ADC-nya pada LDR yaitu dapat berubah-ubah yaitu 316. Nah, kemudian ketika tidak ada cahaya, nah maka akan menutup dan kemudian dapat dilihat pada nilai LDR-nya yaitu 1024 atau nilai ADC maksimal. Nah, terus kemudian untuk DHT11 pada kondisi awal dapat dilihat di sini kelembapannya 27 atau 28 derajat dengan suhu 28 derajat dan kelembapannya 95%. Nah, kemudian dapat dipanaskan. Baik, dalam DHT11 ini terdapat peningkatan pada nilai suhunya sebesar 32 derajat. Nah, kemudian untuk kelembapannya menurun menjadi 87%. Nah, untuk cara kerja dari sensor DHT11 ini, di sini sensor DHT11 ini memiliki komponen yaitu berupa NTC atau negatif temperatur koefisien, yang mana sangat sensitif terhadap nilai suhu. Nah, jika suhu yang dideteksi semakin tinggi, maka resistansi yang dibaca akan semakin kecil. Nah, dari nilai resistansi ini nanti akan dihitung tegangannya yang kemudian dapat dibaca oleh microcontroller berupa nilai ADC. Nah, kemudian selain itu di atas sebelah ini juga terdapat
Nah, dalam DHT 11 ini juga terdapat dua konduktor yang mana digunakan untuk mendeteksi suatu kelembapan. Nah, kelembapan ini kan berupa air. Nah, dari air ini digunakan untuk dua konduktor tersebut akan saling terhubung atau menjadi menjembatani nilai arus. Nah, jika semakin lembab, ini nilai resistansinya akan semakin menurun. Nah, kemudian dapat dibaca oleh mikrokontroler berupa nilai ADC dan diolah menjadi nilai kelembapan dan suhu. Nah, kemudian untuk sensor yang kedua yaitu soil moisture. Nah, ini terdapat dua konduktor. Nah, yang saling memberikan nilai arus. Nah, ketika nggak ada kelembapan atau nggak ada air, nah di sini resistansinya akan semakin tinggi karena arus tidak dapat mengalir dengan baik. Nah, kemudian ketika terdapat air atau kelembapan, air ini digunakan untuk perantara nilai arus sehingga resistansi dari pembacaannya akan semakin menurun. Nah, dari resistansi tersebut akan dikonversi menjadi nilai tegangan yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Terus kemudian untuk sensor yang ketiga yaitu LDR. Nah, ini sebuah sensor yang berbasis resistansi yang mana sensor ini sensitif terhadap cahaya. Semakin tinggi cahaya, maka resistansinya akan semakin menurun. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kurangnya maupun salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.